Pernahkah Anda berdiri di garasi, mengetuk bodi pintu mobil lawas tahun 90-an terus ngerasa aman gitu? Ada sensasi meyakinkan dari plat baja tebal itu kan? Ya, tentu saja, suara ketukan padatnya itu bikin kita merasa tenang. Nah, tapi gimana kalau saya beritahu Anda bahwa ketukan yang meyakinkan itu sebenarnya adalah ilusi paling mematikan dalam sejarah otomotif? Wah, mematikan? Anda selalu saja dramatis kalau sudah bicara soal ini. Ini bukan dramatis, ini sains. Selamat datang di sesi bedah data kita hari ini. Misi kita sangat jelas, kita akan membedah secara brutal presentasi kontroversial berjudul Ilusi Keamanan dari Sebuah Sentuhan. Mobil klasik versus mobil modern. Kita cari tahu mana yang sebenarnya melindungi Anda. Baja tebal era 90-an atau bodi plastik modern yang sering diejek gampang penyok. Gampang penyok dan merugikan konsumen lebih tepatnya. Halo, selamat bergabung dalam diskusi kita. Saya melihat presentasi ini dari kacamata mekanik jalanan. Jujur saja, saya sudah muak dengan klaim omong kosong industri otomotif modern. Mereka cuma jualan mainan plastik rapuh. Mainan plastik yang direkayasa secara matematis untuk keselamatan. Saya di sini mewakili fisika dan rekayasa keselamatan. Melihat standar mobil 90-an, saya nggak ngerasa nostalgia sama sekali. Saya cuma melihat peti mati berjalan. Peti mati berjalan? Coba, mari kita buktikan. Mari kita langsung buka presentasi ini. Anda bisa membayangkan layar slide di depan kita. Lihat gambar pertama di slide 1 ini. Ada tangan seorang mekanik yang sedang ngetuk pintu mobil era 90-an. Teksnya berbunyi, duk-duk, terus ada tulisan, nabrak tiang listrik, tiangnya yang rubuh. Dan itu fakta loh, bukan mitos. Suara padat duk-duk itu adalah garansi psikologis yang nyata. Pas Anda masukin keluarga ke mobil dengan baja setebal itu, insting Anda langsung tahu kalau mereka aman di dalam benteng pertahanan. Mobil nabrak pagar aja cuma lecet sedikit bumpernya. Anda sentuh bodinya, Anda tahu itu kuat. Kuat di luar, tapi itu ilusi kosmetik yang mematikan. Puluhan tahun standar keamanan awam, mungkin termasuk Anda yang lagi dengerin, ditipu sama sekedar ketukan buku jari. Bodi keras di luar itu justru menyembunyikan ancaman fatal dari energi kinetik di dalamnya. Ini mengakhiri slide 1, mari lanjut ke slide 2. Ancaman fatal. Oh, tunggu dulu. Coba lihat visual di slide 2 ini. Tangan menekan pintu mobil biru modern. Teksnya bunyi, teng-teng. Coba deh, Anda senderan sedikit aja ke mobil modern di parkiran. Bodinya langsung melesak ke dalam. Disenderin orang aja bisa penyot. Ini jelas kemunduran fisik. Itu bukan kemunduran. Orang-orang sering ngetawain ini sebagai kaleng kerupuk berjalan. Mana berani Anda nyebut kertas aluminium tipis ini sebagai rekayasa keselamatan? Berani, karena Anda cuma lihat luarnya aja. Kaleng kerupuk yang Anda tertawakan itu adalah evolusi tersembunyi. Kulit luar yang kaku dibuang dan diganti material tipis dengan tujuan mulia. Mulia buat kantong pabrikan? Bukan, ini soal fleksibilitas yang dihitung secara presisi. Kulit ini dirancang khusus untuk nyerap benturan, bukan buat ngelawannya. Nyerap uang konsumen ya saya setuju soal itu. Nanti kita lihat buktinya. Ini mengakhiri slide 2. Mari lanjut ke slide 3. Nah, ini dia. Ronde pertama kita, fisika benturan. Ini medan tempur utamanya. Anda bisa lihat di slide 3, mobil era 80-an ditabrakan langsung ke blok beton raksasa. Iya, dan kolong perhatikan hasil akhirnya. Bodinya nyaris utuh sempurna. Nggak ada kerusakan struktural yang berarti. Ini bukti fisik yang nggak terbantahkan kalau baja kaku itu bekerja dengan sangat baik. Ketok magic sedikit, mobil bisa jalan lagi. Astaga, tolong jangan abaikan tanah merah raksasa yang digambar tembus ke dalam kabin mobil di slide itu. Panah merah itu cuma ilustrasi berlebihan. Itu pelajaran fisika dasar, hukum kekekalan energi. Tulisannya gede banget, jalur transfer energi. Pas mobil melaju kencang dan nabrak, energinya kan nggak bisa hilang secara gaib. Baja kaku Anda itu sombong, nolak melipat untuk makan waktu benturan. Tapi kan sasisnya kuat. Justru karena kuat itu, 100% energi kinetik mematikannya langsung tembus ngelewatin sasis menuju satu-satunya hal yang lebih lunak di dalam mobil, yaitu kabin dan tubuh Anda. Mobilnya utuh membanggakan, tapi organ dalam penumpang hancur berantakan karena harus nyerap energinya. Wah, Anda terlalu melebih-lebihkan. Faktanya, mobil nggak hancur berkeping-keping dan investasi si pemilik tetap aman.
Buat apa investasi aman kalau tulang Anda yang dipaksa jadi area peredam benturan? Ini bencana rekayasa. Ini mengakhiri slide 3. Mari lanjut ke slide 4. Sekarang lihat kontras rekayasanya di slide 4. Inilah yang disebut hancur terprogram atau crumple zone. Mobil biru modern ini nabrak blok beton yang sama. Perhatikan bagian depannya. Melipat presisi kayak instrumen akordion, lapis demi lapis. Melipat presisi. Bahasa marketing yang bagus buat bilang hancur lebur tanpa sisa. Ini hal yang patut dibanggakan. Bagian moncong ini dengan sengaja dikorbankan sebagai tumbal. Waktu kap mobil ini melipat, dia lagi memperpanjang durasi tabrakan selama beberapa milidetik. Dan bikin mobil jadi rongsokan seketika. Tapi tambahan waktu sepersekian detik itu nurunin lonjakan energi secara drastis. Coba lihat keterangannya. Energi mematikan terhenti di depan, rambatan diputus total. Lihat kaca depannya. Kaca kabinnya bahkan nggak retak sedikit pun loh. Mobil ini hancur berkeping-keping murni supaya Anda yang di dalam tetap utuh. Narasi yang sangat dramatis. Tapi secara realitas, kesenggol tong sampah aja bikin mobil Anda hancur dan butuh biaya ratusan juta. Tapi baik, mari kita bahas klaim keselamatan biologis Anda ini. Ini mengakhiri slide 4. Mari lanjut ke slide 5. Nah, slide 5 ini menampilkan anatomi sebuah benturan rigid, mimpi buruk medis yang selalu Anda hindari. Lihat gambar ronseng organ dalam manusia waktu tabrakan. Oke, ada 3 fase di sini. Betul, fase pertama mobil nabrak dan berhenti mendadak. Di mobil 90-an yang kaku, perlambatan kecepatannya terjadi secara instan karena nggak ada yang nyerap G-force. Terus fase keduanya? Pas tubuh tertahan sabuk pengaman. Ya, itu benturan manusia. Tubuh tetap melaju ke depan sesuai inersia sampai menghantam setir atau sabuk. Tapi ini yang paling serem. Coba Anda bayangkan fase ketiga ini. Benturan internal. Maksudnya organ dalam. Ya, otak dan jantung Anda itu ngambang di dalam cairan tubuh. Pas dada Anda tertahan keras, jantung dan otak Anda tetap melaju kencang di dalam rongga tubuh, lalu menabrak tulang rusuk dan tengkoraknya sendiri secara brutal. Kalau mobilnya nolak melipat, organ dalam Anda lah yang menyerap energinya. Baiklah, saya ini mekanik bukan dokter bedah. Jadi Anda setuju dengan fakta medis ini? Melihat ronsen ini, saya dengan berat hati harus mengakui, khusus untuk tabrakan kecepatan tinggi, trauma medis dari mobil lawas itu memang nggak bisa dibantah. Tubuh manusia yang nggak dirancang buat nahan deselerasi ekstrem begitu. Akhirnya sebuah pengakuan yang saya hargai. Jangan senyum dulu. Saya bilang untuk tabrakan kecepatan penuh loh. Seberapa sering sih Anda nabrak tembok sekencang itu di kehidupan nyata? Mari kita bicara realitas jalanan sehari-hari. Ini mengakhiri slide 5, mari lanjut ke slide 6. Selamat datang di Ronde 2, warisan durabilitas fisik. Coba lihat visual di slide 6 ini. Ada Mercy 90-an lagi asik drifting di jalan tanah yang berbatu parah. Tulisannya jelas, durability score 100%. Ya, terus apa hubungannya? Hubungannya, kaum rasionalis kayak saya terbukti benar. Mobil lawas ini dibangun untuk diwariskan. Sasisnya rigid, nggak gampang melintir di jalan rusak, nggak ada suara dicitan murahan di interior, dan yang paling penting buat Anda pendengar, mobil ini tameng finansial harian Anda. Tameng dari apa? Dari biaya perbaikan yang gila-gilaan. Anda parkir sembarangan, bodi tersenggol motor di pasar, cukup senyum lalu lap pakai kain basah. Coba dilakuin itu sama bodi mobil modern Anda yang katanya pinter nyerap energi itu. Aduh, ya saya terpaksa sepakat untuk hal ini. Buat urusan jadi tameng dompet harian dan bebas pusing soal goresan jalan, mobil jadul emang tangguh banget. Ini mengakhiri slide 6, mari lanjut ke slide 7. Tapi gini ya, buat apa mobil Anda awet, mengkilap sampai ke anak cucu, kalau Anda malah masuk UGD? Lihat slide 7. Sangkar baja keselamatan. Konsepnya bernama bantal dan brankas. Penjelasan Anda, saya merasa lagi di prospek agen asuransi. Karena ini soal nyawa Anda loh. Lihat blueprint biru mobil modern ini. Zona eksterior di ujung depan dan belakang diwarnai biru, ini bantalnya. Memang rapuh dan mudah hancur buat mengulur waktu. Cangkang telur murahan, saya nyebutnya. Nah, zona interior di tengah, yang merah ini, kabin penumpang dibalut ultra high tensile steel, baja murni yang dipanaskan di suhu ekstrim, super keras dan anti bengkok. Inilah brankasnya. Bantal di luar hancur, brankas di dalam nyimpen nyawa Anda dengan aman.
Ya, berangkas mahal yang sayang sekali dikelilingi material murah yang siap pecah kapan aja. Ini mengakhiri slide 7. Mari lanjut ke slide 8. Masuk ke ronde 3, diet bobot. Pelat tipis di eksterior itu bukan cuma buat keselamatan, tapi keharusan mutlak regulasi global. Lihat layar timbangan di slide 8. Mulai deh bahas hitung-hitungan pabrik. Ini perbandingan konsumsi BBM. Era baja tebal itu boros, rasionya 1:7. Era modern itu aerodinamis, 1:15, jauh lebih hemat. Diet material ini satu-satunya cara buat memenuhi regulasi emisi tanpa harus mempersempit ruang kabin. Regulasi global, ramah lingkungan. Tolonglah, jangan tertipu omong kosong ini. Aturan emisi itu cuma alat greenwashing aja. Loh, emisi karbon itu fakta sains. Bukan. Itu fakta ekspansi margin keuntungan perusahaan. Pabrikan pakai alasan lingkungan, biar bisa bikin bodi setipis mungkin dengan modal murah, tapi jual mobil barunya ke kita dengan harga yang terus naik. Ini cuma alasan manis kapitalisme. Ini mengakhiri slide 8, mari lanjut ke slide 9. Dan ini dia medan tempur ekonomi kita yang sebenarnya. Realitas pahit, pemangkasan biaya. Tolong lihat baik-baik slide 9, fokus ke tangan kotor montir itu. Dia lagi pegang komponen rusak. Bukan sekedar rusak. Di kiri ada puluhan klip plastik pengait bodi yang gampang patah. Di kanan, logam sasis yang tipisnya mirip kertas aluminium foil pembungkus makanan. Tulisannya jelas, target kapitalisme. Narasi keamanan Anda itu cuma topeng buat cost cutting tingkat ekstrim. Tapi struktur monokok itu didesain menyatu buat bagi beban. Desain menyatu yang bikin kerusakan menjalar. Senggolan minor di bemper depan mobil modern bisa bikin sasis utama sampai ke area mesin bengkok. Padahal, kalau di mobil lama, itu cuma butuh perbaikan cat. Iya, karena energinya disalurkan. Hasilnya apa? Pihak asuransi lihat sasis bengkok, langsung vonis mobilnya total loss atau rusak total. Ongkos perbaikannya sengaja dibikin lebih mahal dari sisa nilai mobil. Konsumen dipaksa balik ke showroom buat beli mobil baru. Pabrikan untung besar dari kehancuran mobil kita. Ini konspirasi sempurna. Ini mengakhiri slide 9. Mari lanjut ke slide 10. Belum selesai sampai situ. Di slide 10, saya deklarasikan kemenangan telak. Ilusi ketangguhan di lampu merah. Fender bender di bawah 20 km per jam, skenario yang sering Anda alami pas macet-macetan. Ya, senggolan ringan. Lihat mobil baja klasik di sebelah kiri. Disenggol motor, kerusakannya cuma cat lecet. Modal kompon 50.000 perak, selesai. Besoknya tetap bisa kerja kayak biasa. Dan mobil modern di kanan? Hancur lebur. Bumper plastiknya berserakan di jalan tol. Parahnya lagi, pabrikan sengaja naruh teknologi termahal di area paling rentan ini. Sensor parkir ultrasonik, radar pengereman, kamera 360, semuanya remuk. Senggolan bodoh pas macet aja bisa melayang belasan juta rupiah. Waduh, dengan nada getir saya harus mengakui hal ini. Nah, Anda akhirnya setuju kan? Iya, naruh sensor mahal di zona benturan itu memang mimpi buruk finansial. Untuk kecepatan rendah, mobil modern kalah telak secara ekonomi. Ini mengakhiri slide 10. Mari lanjut ke slide 11. Tapi, mari kita kembali ke esensi utama. Anda bayar premi asuransi nyawa bukan untuk ngurusin lecet di lampu merah. Anda beli mobil untuk satu momen kelam yang bisa ngubah hidup Anda. Pukulan telak kita ada di slide 11. Skenario kecepatan 100 km per jam di jalan tol. Anda malah dorong mesin ratusan kilo nembus ruang kaki. Kabin tergencet, setir menghantam dada. Peluang selamatnya minim. Peti mati baja yang sebenarnya. Ya, jujur foto ini lumayan ngeri. Sangat ngeri. Terus, turunkan pandangan Anda ke mobil modern di bawahnya. Moncongnya rata dengan tanah kan? Tapi perhatikan berangkasnya. Kaca pintunya utuh. Airbag mengembang sempurna dari segala sisi, kayak kepompong penyelamat. Mesinnya sengaja dibikin jatuh ke bawah sasis, biar nggak masuk kabin. Dan pengemudinya? Ya, pengemudinya buka pintu berangkasnya sendiri. Dia keluar dari rongsokan plastik itu dengan kedua kakinya, jalan pulang, dan meluk keluarganya malam itu juga. Dengar ya, Anda bebas nangisin harga bumper plastik yang mahal. Tapi Anda bisa gesek kartu kredit buat beli bumper baru. Anda nggak akan pernah bisa beli nyawa yang baru. Wah, oke. Di hadapan batas antara hidup dan mati di jalan tol ini saya terdiam. Argumen ekonomi jadi nggak relevan lagi. Saya menghormati realitas mutlak foto ini. Anda benar.
Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Oke, mari kita meredakan ketegangan sedikit dan masuk ke kesimpulan presentasi. Slide 12. Sang juara ketahanan fisik. Lihat mobil lawas warna coklat keemasan ini dengan stempel winner. Pemenang di area parkir pastinya. Betul. Saya dengan bangga memahkotai mobil era 80 dan 90-an sebagai juara bertahan tanpa tanding untuk urusan fisik harian. Kebal penyok, biaya pemeliharaan termurah di bengkel jalanan, dan pelindung dompet paling setia di garasi Anda. Baja tebal nggak pernah bohong soal ketenangan dompet. Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Dan kesimpulan dari saya di slide 13. Sang penyelamat nyawa. Visual kabin putih dengan airbag penuh, ini memajang label safety rating 5 bintang. Putusan akhirnya, mobil modern adalah sang pahlawan sejati. Pahlawan yang hancur berkeping-keping. Ya, mesin yang dengan ikhlas merelakan kulit dan tulangnya hancur berantakan, divonis total loss, murni supaya Anda tetap bisa bernapas besok harinya. Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Akhirnya, slide 14. Dilema konsumen. Layar terbelah dua. Di kiri, sedan kotak Volvo klasik mewakili tim Motuba. Di kanan, sedan putih aerodinamis Tesla mewakili tim modern. Persimpangan filosofi buat Anda para pendengar. Kepraktisan dompet harian melawan probabilitas matematis untuk selamat dari maut. Persis. Filosofi mana yang Anda pilih buat keluarga Anda hari ini? Mobil kaku yang nyiksa tubuh Anda pas tabrakan, atau mobil rapuh yang rela hancur demi nyaga nyawa Anda? Ini mengakhiri slide 14. Ternyata bedah data kita kali ini menghasilkan satu kesimpulan penting loh. Konsep keamanan itu bergantung pada apa yang Anda hargai. Dompet Anda atau detak jantung Anda. Benar sekali. Kesimpulan yang sangat tajam. Tapi sebelum kita tutup, izinkan saya ngasih satu hipotesis yang bikin merinding. Bayangkan kalau ilmu metalurgi masa depan bisa nyiptain material yang kebal penyok layaknya tank 90-an di luar, tapi di dalamnya secara ajaib bisa nyerap G-force kayak mobil balap F1 modern. Wah, material dewa itu namanya. Nah, pertanyaannya, seandainya material itu ada, apa pabrikan raksasa mau memproduksinya buat kita? Atau jangan-jangan konsep kematangan terencana memang mengharuskan mobil kita hancur lebur berserakan, murni agar sirkulasi uang mereka jalan terus? Waduh, itu provokasi yang gelak banget buat nutup debat kita, tapi harus saya akui itu sangat masuk akal secara ekonomi korporat. Patut kita pertanyakan pas baca brosur pabrikan nanti. Terima kasih banyak atas debat panas ini, selalu seru beradu argumen dengan Anda. Sama-sama. Saya selalu senang menarik diskusi ini kembali ke realitas jalanan yang penuh trik bisnis. Dan untuk Anda yang sudah menyimak pembedahan kompleks ini sampai selesai, terima kasih. Apapun pilihan di garasi Anda, utamakan keselamatan keluarga dan teruslah mempertanyakan narasi di sekitar kita. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.